Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qadfillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Yaqutan Nafis di Mazhab Ibn Idris karena Syekh Al-Alamah Ahmad bin Umar Asyatiri rahimahullah ta'ala pertemuan 36. Masuk ke masih membahas tentang penyembelihan. Kemudian syaratul alah, syarat alat yang digunakan untuk menyembelih. Beliau rahimahullah mengatakan syaratul alati kaunuha muhaddadatan tajroh, yaitu muhaddad yaitu tajam, punya ketajaman, bukan benda tumpul ya, tapi benda tajam ya, punya ketajaman yang tajroh, bisa melukai ya. Sehingga kalau nggak terpenuhi syarat, misalnya dia ini membunuh dengan benda yang tumpul, yang tidak melukai. Tumpul itu kan nggak melukai. Ya, ya, seperti senapan yang pelurunya tumpul ataupun alat lain, kemudian mati, maka haram, maka haram. Jadi harus dengan benda yang tajam. Ya, tajam bisa melukai seperti terbuat dari besi, dari apa lagi misalnya bambu ya. Pokoknya yang tajam, batu ya, dan yang lainnya. Ya, yang tajam bisa melukai. Kemudian, tapi dikecualikan tidak boleh kalau tulang tidak sah digunakan nyembelih, atau kuku. Ya, meskipun tajam, ini tidak boleh. Ya. Auqanuha fi wairil maqduri alaihi, ada keberadaan auqanuha atau kepada muhaddadah. Jadi kalau bisa ditangkap ya, maka dengan muhaddadah. Auqanuha fi wairil maqduri alaihi jarihatan, jarihata sibak. Ya. Pakainya bisa dengan jari atas hewan buas yang melukai, memburu, melukai. Seperti macan, anjing, atau toir. Atau toir yaitu burung pemburu. Apa misalnya Raja Wali mungkin ya. Atau elang. Maka ini bisa mu'allamatan dengan syarat sudah terlatih. Ya. Nah, nanti kalau digigit anjing, anjingnya kan buru, digigit dengan anjing gimana? Ya seperti biasa, di apa namanya, diberlakukan mughaladhah ya. Nah, mughaladhah. Mughaladhah berarti ya harus dicuci. Ya, 7 kali, salah satunya dicampur dengan dengan debu. Ya. Baik. Kemudian binatang pemburu ya, istilahnya pemburu itu misalnya anjing itu ada syarat-syaratnya agar sah dia memburu. Maka syarat ya, syarat pengajaran hewan pemburu dari golongan hewan buas. Maka ada syaratnya agar sah.
agar sah buruannya itu sah itu. Syarat suruh taklimil jawarih minasiba arbaatun, syarat pengajaran hewan-hewan buas yang sebagai pemburu. Ada empat. Yang pertama an yastarsila ida ursila. Jadi kalau dilepas dia lari, menyerbu, menyerang sasaran. Ya. Eh, Bagaimana kalau dia lepas sendiri kemudian membunuh hewan buruan, maka nggak halal, nggak boleh, nggak sah. Kenapa? Karena nggak dilepas. Jadi harus si pemilik itu yang menguasai hewan ya melepasnya, melepas kemudian dia berburu gitu loh. Bukan lepas sendiri, dilepas kemudian mengejar mangsa. Kalau lepas sendiri ngejar mangsa ini nggak sah. Jadi ini dia disebut terlatih. Syaratnya yang pertama, kalau dilepas dia lari ngejar. Kalau dilepas dia malah keliling diem ya berarti belum terlatih, nggak ngejar mangsanya. Jadi terlatih kalau apa? Dilepas mengejar memburu mangsa. Ya. Yang kedua, ya, waan yan zajira idza zujira. Ya, dia kalau dihentikan berhenti. Baik itu belum awal kali belum jalan, kemudian dihentikan, jangan pergi dulu, berhenti dia. Atau sudah lari, kemudian disuruh berhenti, berhenti. Nah, ini berarti sudah terlatih. Ya. Yang ketiga, wala yakula syai'an minas soid. Ya, ketika dia memburu, mendapatkan mangsa, membunuh, maka syaratnya dia tidak makan sedikit pun, ya dagingnya ataupun apa, ya. Qabla qatlihi, sebelum dibunuh, sebelum membunuh atau setelah membunuh. Ya. Tapi kalau apa istilahnya menjilati darahnya tidak apa. Jadi kalau sampai dia menangkap hewan buruan, anjing ini menangkap rusa misalnya, nah, malah setelah mati dimakan dagingnya. Nah, ini tidak sah nih. Berarti belum terlatih, belum dong, belum paham kalau dia itu untuk buru, malah dimakan sendiri. Nah ini nggak bisa dia. Jadi gimana? Ya dia cuman tugasnya bunuh aja, nggak makan dagingnya. Nah itu sudah terlatih dia. Ya. Nah ini perlu dilatih memang. Wa an yatakarrara dzalika minhu, dan ini berulang. Dikatakan ini hal-hal yang tadi berulang. Sekali seperti itu, dua kali seperti itu. Ya. Ya. Di mana nanti sudah ada zon, dia terdidik. Ada zon terdidik. Nah, terus siapa nanti yang tahu ini? Ya, yang tahu yang ahli di bidangnya tentang ini perhewanan masalah ini. Nah, tadi binatang buas seperti eh, semisal apa anjing ataupun yang lainnya, biasanya apa di sini fahad ya, atau fahad macan, apa ya yang biasa buru apa itu, macan tutul apa apa yang bisa dilatih untuk berburu. Ya, nampaknya macan tutul itu ya. Ya. Kemudian sekarang kalau burung, burung juga bisa dilatih. Surutu ta'limil jawarih minat toyir, burung pemburu syaratnya sama seperti syarat ya surutu ta'limil jawarihi minasibah, sama dengan syarat-syarat mengajari binatang buas yang selain burung. Kecuali ada yang beda, ila al inzijar ida ila al inzijar ida zujirat.
kecuali harus berhenti ketika suruh berhenti, ini nggak disyaratkan. Karena kalau sudah terbang ya enggak apa ya enggak begitu fungsi. Jadi maksudnya kalau hewan ini burungnya terbang, suruh berhenti berhenti, ya itu nggak perlu disyaratkan terus berhenti. Berhentinya gimana dia? Ya pokoknya harus turun gitu ya berarti. Kalau misalnya disyaratkan, ini enggak disyaratkan, nggak disyaratkan. Kalau macan tutul ataupun anjing kan disyaratkan itu dikatakan terlatih kalau dia lari suruh berhenti berhenti, berhenti dia, berarti terlatih. Kalau suruh berhenti dia masih lari, belum terlatih. Nah, kalau burung nggak ada syarat itu, nggak ada syarat burungnya terbang suruh berhenti, wah, terus dia berhenti, berarti turun ya berhenti, nggak ada syaratnya, nggak ada syarat itu. Kemudian al-udhiyah sembelihan, ya ada yang baca silahkan, Dibaca Ustaz. silakan Mas, silakan Mas. Bismillah. Nggih. Qala al-muallifu al-alamah Ahmad Ibnu Umar Asy-Syatiri rahimallahu taala al-udhiyah. Al-udhiyatu ma yudbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala min yaumin nahri ila akhiri ayyamit tasyriki. Hukmut tadhiyah. Hukmut tadhiyah annaha sunnatu ainin lil munfaridi wa kifayatin li ahli kulli baitin wa annaha la tajibu illa bin nadri wan nahwihi. Syurutut tadhiyah. Syurutut tadhiyati arba'atun. An-na'amu an-na'amu wa ijda'ud dhani au bulughu sanatan wa bulughul baqarati wal ma'zi sat sanatain wal ibili khamsa sinin wa faqdul aibi al aibil ladhi yunkisul ma'kula wa niyatu 'inda dzabhi awit ta'yinu fi ma lam yu'ayyan bin nadri. Ya, cukup dulu Mas Antum. Wah, lanjut Nah, Sat. cukup dulu. Iya Sat. Ya. Al-udhiyah. Ya, ini apa? Korban ya. Al-udhiyah adalah mayut bahu, yaitu yang disembelih. Jadi al-udhiyah di sini sembelihannya gitu. Ya. Aslinya diambil dari kata-kata dohwah, yaitu setelah keadaan di mana setelah terbit matahari ya, dan sebelum isyraq. Ya. Mayut bahu minan na'am, yaitu hewan yang disembelih dari jenis na'am. Na'am itu binatang ternak berupa apa? Onta, sapi, dan kambing. Yaitu hewan sembelihan, hewan ternak yang disembelih mencakup tiga tadi, atau kerbau juga termasuk sapi, domba, kambing. Taqarruban sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, ilallah ta'ala min yaumin nahar, di hari nahar ya, di hari nahar itu 10 Dzulhijjah, hari Id, Idul Adha, sampai hari terakhir Tasyrik 13 Tasyrik. Ya. Jadi hari Id yaitu di pagi hari atau setelah matahari terbit ya, dan berlalu seukuran sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan. Ya, ya. Udhiyah ini korban, ya, hewan korban maksudnya. Hukmu tadhiyah, hukum berkorban. Hmm. Ya, sebelumnya tadi yang disembelih adalah na'am. Na'am itu tiga tadi unta, sapi ya, ataupun kerbau, kemudian kambing, domba. Nah,
Kemudian kalau selain itu berarti tidak sah sebagai kurban. Ya, misalnya ayam, ya, angsa, kemudian entelop itu apa? Sapi liar, entelop. Adapun Adapun ada nukilan pendapat Ibnu Abbas mengatakan korban dengan ayam ataupun angsa itu boleh sah. Jadi enggak bu, ini. Jadi tapi pendapat ini enggak boleh diikuti. Ya, tidak boleh ditaklid pada pendapat itu. Kemudian korban berupa ayam, ya ini maka tidak boleh. Ya, sebagaimana sahabat-sahabat lain yang mazhabnya sudah ditinggalkan. Kenapa tidak boleh? Padahal ada nukilan pendapat Ibnu Abbas korban dengan ayam karena tidak mundopit. Ya. Dan enggak apa bukan enggak mundopit itu enggak kuat penukilannya itu. Ya. Tidak kuat dengan mutawatir. Ya, kalau mazhab-mazhab yang sampai sekarang ada itu kuat karena sudah turun-temurun banyak ulama-ulama yang kemudian mentakrir menyetujuinya. Nah, kalau ini ya tidak bisa dipercaya, maksudnya itu belum bisa dipercaya dengan kuat penukilan pendapat ini. Karena ada kemungkinan ada syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya yang enggak disebutkan sehingga enggak boleh taklid pada pendapat tersebut. Padahal itu juga pendapat sahabat ya, pendapat sahabat. Alasannya tadi. Jadi benar nggak itu dinisbatkan ke Ibnu Abbas? Itu nggak mutawatir, nggak apa, nggak menyebar. Kemudian hmm, eh, hukum hukum tadhiyah sunnah ain. Ya sunnah ain itu sunnah bagi setiap person. Ini sunnah muakkadah ya ditekankan. Sunnah ain lil munfarid bagi yang seorang diri munfarid, yaitu yang muslim balik berakal merdeka dan punya kemampuan. Tapi ada juga hukumnya yang sunnah kifayah. Jadi ada fardu ain, fardu kifayah, ada sunnah ain, sunnah kifayah juga ada. Sunnah kifayah untuk apa? Untuk siapa? Untuk ahli-ahli kulibait. Setiap penghuni rumah ada berapa penghuninya? Ya. Maka kalau sudah salah satu, maka yang lainnya gugur tuntutan. Ya. Jadi penghuni rumah ini diberi catatan mereka eh, dalam satu nafkah. Ya. Dalam satu nafkah orang dinafkahi dalam satu rumah. Sehingga kalau ada salah satu ya apa namanya penghuni rumah berkorban, maka yang lainnya gugur tuntutan. Ya. Dan dikatakan pahalanya khusus bagi yang berkorban. Ya, Allah alam bisawab. Jadi sunnah kifayah bagi penghuni rumah yang satu nafkah. Wa ana dan korbani tidak wajib kecuali dinazarkan. Kalau dinazarkan menjadi wajib. Misalnya lillahi alaya atau lillahi alaya an udhiyah atau udhohi bihadihi. Wajib atas untuk Allah menyembelih dengan apa hewan ini ditunjuk. Ya. Nah, nanti menjadi wajib kalau dinazarkan menjadi wajib. Awa awa nahwi dan semisalnya. Semisal nazar itu ini dalam mazhab itu ada cuman ngomong gini, hadzi utiyah. Ini korban nih. Nah, itu sudah jadi wajib. Ya. Atau
duel, saya jadikan itu sebagai hewan kurban, nah, jadi wajib. Nah ini nggak perlu niat-niatan di situ katanya. Sehingga dengan seperti itu kemudian fayazulu milku hilang kepemilikan darinya min ghairi tafsil tanpa ada rincian. Wala tasrafu ila bidzabha fil waqti, ya, tapi ini memang ada nanti keterangan tambahan kalau misalnya orang awam mengatakan untuk info maka tidak jadi wajib. Ya, nazar hukmi misalnya. Ya. Kalau yang sore itu tadi alaya an udohi bihadihi. Ya, kalau yang nazar hukmi itu hanya ngomong hadi utihiyah tadi. Maka menjadikan hewan jadi korban itu diposisikan seperti nazar. Jadi kapanpun seorang mengatakan hadhihi udhiyah, ini hewan korban, maka jadi wajib. Ya. Jadi wajib dengan catatan memang dimaksudkan untuk insya. Kalau ikhbar maka dikatakan tidak wajib. Ikhbar itu memberi info. Misal ada orang mengatakan ini apa? Kemudian oh ini korbanku, maka tidak wajib. Tapi kalau dia insya itu apa ya? Bukan 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 kabar insya. Insya itu masa kalau di ini kan balaghah kayak eh, insya itu perintah, larangan masuk insya kan, ya, dan yang lain. Lawannya kabar. Jadi dia insya mengatakan ya ini saya jadikan korban, gampangnya gitu loh. Tapi ini bukan memberi info enggak di insya. Maka jadi wajib itu. Ya. Tapi yang kita ketahui kebanyakan kalau orang-orang kan ngomong itu mengabarkan ya. Tidak ada maksud tuh insya menjadikan tadi. Tapi kalau maksudkan memang insya, maka jadi wajib tuh hanya dengan mengatakan seperti itu. Ini korban. Ya, udah ini tadi. Syarat tadhiyah, suruh tadhiyah arbaatun yang pertama na'am. Itu hewan berupa hewan ternak. Hmm. Hmm. Tadi sama ya. Ini di catatan kaki kan ada komentarnya dari Yahya Al-Bajuri. Eh, kata dari Ibnu Abbas cukup mengucurkan darah ya korban meskipun berupa apa namanya ayam, meskipun ayam atau angsa, ya sebagaimana dikata Al-Maidani dan guru beliau di catatan kaki mengatakan memerintahkan orang fakir untuk taklid pada Ibnu Abbas itu. Taklid aja pada Ibnu Abbas. Kenapa? Biar biasa korban eh, ayam. Kalau tadi kan disebutkan tidak boleh taklid kan karena apa? Tidak dobet, ya, tidak dobet penukilannya. Kemudian juga dikiaskan pada udhiyah akikoh. Ya, kemudian akikoh gimana? Wah itu kalau ngikuti Ibnu Abbas tadi, ya nyembelih apa? Ayam jago. Ya, dikiaskan ke korban tadi. Ya syaratnya tadi binatang ternak, unta atau sapi atau kambing. Kemudian syarat berikutnya adalah ijda'u doan, ijda'u doan. Jadi sudah tanggal rontok gigi depan.
setelah sempurna 6 bulan pada domba. Jadi domba ini sudah 6 bulan rontok giginya bisa untuk kurban. Kalau belum, berarti belum bisa. Atau dia dengan umur, pokoknya kalau sudah umur setahun dombanya maka bisa jadi kurban. Dari mana taunya? Dari info dari penjual ya. Jika dia adil. Idra'u adon wa bulu sanatan atau dombanya umur setahun. Wa bulughul bakor wal ma'zi sanatain. Kalau untuk sapi dan kambing, kambing Jawa, maka 2 tahun. Ini sapiah ya. Mazhab lain itu kan setahun. Domba 6 bulan, ini kambing setahun. Sapiah, domba harus setahun, kambing harus 2 tahun untuk korban. Domba boleh belum 1 tahun, asalkan melewati 6 bulan, sudah 6 bulan dan gigi depan sudah tanggal. Nah, itu. Wal ibil kalau onta harus 5 tahun dan wafaktul aib syaratnya tidak ada aib cacat yang mengurangi sesuatu yang dimakan, mengurangi sesuatu yang dimakan. Misalnya eh, terpotong sebagian telinganya, ya terpotong misah, ya. Eh, jadi tidak boleh ada aib yang mengurangi sesuatu yang bisa dimakan. Kemudian syarat berikutnya niat ketika menyembelih. Kemudian amit ta'yin dan ta'yin ditakyin di malam yuayan pada yang tidak ditakyin dengan nazar. Ya. Jadi tentukan yang mana, takyin ditentukan. Kemudian waktu tadhiyah, waktu untuk menyembelih adalah min mudi qadri rok'ataini wa khutbatain khofifatin. Ya. Jadi setelah berlalu seukuran 2 rakaat dan 2 khutbah ringan, 2 rakaat ringan, 2 khutbah ringan. Berlalu rentang waktu tadi sejak terbit matahari di hari nahar tanggal 10 Zulhijjah sampai hari tasyrik terakhir tanggal 13. Ya. Jadi boleh menyembelih kalau sudah terbit matahari dan berlalu seukuran waktu minimal mengerjakan 2 rakaat ringan dan 2 khutbah ringan. Kemudian ada tuh mantudziu anhum al-udhiyah al-wahidah. Jumlah orang yang tercakup ya, dalam satu sembelihan. Maka tujiu mencukupi badanah onta untuk 7 orang ansabatin wal baqaru ansabatin, demikian pula sapi untuk 7 orang, wasatu dan kambing untuk 1 orang saja. Ya, untuk 7 orang ya tadi, sehingga kalau nggak 7 orang maka nggak sah. Misalnya yang iuran itu 8 orang atau lebih. Ya. Fala taquan wahidin minhum. Ya, maka ada yang disingkirkan berarti. Baik. Kemudian wal baqaratu an sab'ah. Ya. Sapi juga untuk 7, wasatu adun kambing hanya untuk 1 saja. Dan disebutkan di sini kambing 1 lebih afdal daripada iuran unta.
Ya. Kemudian wala juzu di catatan kaki disebutkan tidak boleh berkorban atas nama orang lain tanpa izin. Ya. Kemudian masrifu al-udhiyah, sasaran udhiyah, ya, distribusi udhiyah. Ya wajib atau soduku menyedekahkan. Bijamil udhiyati semua, yaitu bagian hewan korban yang korbannya dinazarkan dan yang semisalnya. Jadi kalau korban nazar, semuanya harus disedekahkan, nggak boleh dia makan, nggak boleh dia makan sebagiannya. Ya, harus semua disedekahkan. Kemudian wajib wa yujzi'u dan mencukupi itu sah naiun, ya, distribusi secara mentah. Ghairi tafihin min lahmil mutatawwa'i biha. Ya, di apa namanya? Disedekahkan kondisi mentah, belum dimasak dan tidak sedikit, tidak remeh. Yaitu yang disedekahkan berupa daging dari hewan korban yang korbannya hukumnya sunnah, meskipun cuma sedikit. Ya. Tapi disunahkan untuk mengumpulkan, menggabungkan dengan antara makan, sedekah dan dihadiahkan. Dijadikan tiga bagian, sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan orang-orang miskin, sepertiganya dihadiahkan. Kalau dihadiahkan ya bukan pada orang miskin. Ya. Jadi kalau hadiah pada orang apa? Orang kaya. Dan disyaratkan dagingnya itu sehingga tidak mencukupi kalau dijadikan makanan udah masak. Aman putus. Ya ulangi sedikit. Ya. Jadi kondisinya mentah. Sehingga tidak disyaratkan kondisi mentah, ya, agar bisa dimanfaatkan dengan cara dengan apa sesuai dengan kebutuhan, dijual atau dimasak mentah bisa dijual, ya, sehingga belum mencukupi kalau distribusinya berupa sudah matang dimasak undang fakir miskin, ya, maka ini belum mencukupi, ya. Jadi haknya fakir miskin ditamlik, tamlik itu diberi daging mentah pindah kepemilikan, bukan berupa makan. Kemudian wala yasilu bai usain minha, tidak sah menjual bagian apapun di pada hewan korban. Nah, untuk kesunahan-kesunahan nanti ada kesunahan-kesunahan dalam berkorban, dalam menyembelih, diantaranya apa? Menajamkan pisau, ya, menajamkan pisau atau golok. Kemudian di antara kesunahan hewan dibaringkan di sisi kiri, ya, sehingga menghadap kiblat, ya, kepalanya kalau tempat kita sebelah selatan, kepala selatan, kaki utara dihadapkan ke kiblat, jadi dihadapkan ke kiblat, yaitu tidur miring, eh, dari di atas sisi kiri.
Kemudian di antara kesunahnya menghadapkan ke kiblat, yaitu yang disembelih, hewan yang disembelih atau area yang disembelih. Berarti daerah leher. Kemudian jadi lehernya atau yang disembelih bukan wajahnya. Kemudian orang menyembelih menghadap kiblat dadanya. Di antara kesunahan dalam baca basmalah ini dalam mazhab Syafi'i tidak wajib baca basmalah itu ketika apa nyembelih. Jadi hukumnya sunnah saja sehingga sah meskipun tidak baca. Kalau mazhab lain macam Hanabilah ya maka ya setawana seperti itu wajib. Temen ulama-ulama kontemporer wajib baca bismillah. Kalau sengaja ditinggalkan nggak sah. Kalau lupa masih sah. Sengaja ditinggalkan tidak sah. Kalau Syafi'iyah sengaja nggak baca bismillah ketika nyembelih tetap sah. Ya, tetap sah. Tasmiyah. Kemudian takbir setelah baca bismillah. Ya. Kemudian sholat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga doa agar diterima. Ya, mengatakan Allahumma hadzi minka wa ilaika fataqabbal atau taqabbal min siapa. Eh, oke. Sebentar ya, anak izin sebentar. Bismillah. Masuk, sudah ya. Berarti sekarang masuk akikoh. Silakan, ada yang baca gantian. Ya Ustaz. Silakan Pak Silauddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala. Al-aqiqah al-aqiqatu lughatan asy-sya'ru alladhi ala ra'sil waladi hina wiladatihi wa syar'an ma yuzbahu 'inda halqi sya'ri. Hukmul aqiqah Hukmul aqiqati an-nadbu liman talzamuhu nafaqatul mauludi in aisara qabla mudhi muddatin nifasi. Waqtul aqiqah yadkhulu waqtul aqiqati binfisali jami'il waladi wa la akhira lahu wa yawmus sabi'i afdalu. Ma tuwafiqu fihi al-aqiqatul udhiyata tuwafiqul aqiqatul udhiyata fi jami'i ahkamiha min jinsiha wa sinniha wa salamatiha wa niyyatiha wal akli wat tasadduqi wa ghairi dhalik illa annahu la yushtaratu an yakuna al-lahmu al-mutasaddaqu bihi minha ni'an. Ya, cukup. Barakallahu fiik.
Mas Antum tentang akikoh. Akikoh secara bahasa asy'ru rambut, rambut yang ada di kepala bayi ketika lahir. Secara bahasa itu namanya akikoh. Adapun secara syariat, ma yuzbahu, sesuatu yang disembelih, berarti hewannya. Indah halki sya'rihi, ketika dicukur rambut bayi. Ya. Jadi hewan na'am, yaitu na'am hewan, hewan apa? Hewan ternak tadi. Macam hewan na'am, na'am itu apa? Unta, sapi, kambing. Ya. Ketika dicukur rambut, pelontos, gundul, rambut bayi. Ya secara umum kan itu. Karena secara umum kan bareng gitu loh. Nah ini disunahkan. Fainusanu disunahkan mencukur habis rambut bayi. Meskipun bayinya perempuan, kapan? Di hari ketujuh. Ya. Sejak kelahiran, setelah menyembelih akikoh. Setelah menyembelih akikoh, dicukur. Kemudian disunahkan mensedekahkan. Sedekah apa? Eh, perak kalau di hadisnya ya. Perak, tapi kalau Safia itu emas dulu. Jadi sedekah emas. Kalau nggak bisa ya dengan perak. Sedekah berapa beratnya? Seberat rambut yang dipotong tadi, ditimbang. Dapatnya berapa? Ya, misalnya berapa gram? Nah, sedekahkan emas atau perak seberat itu. Ya. Dan ini tadi bayi dicukur habis, digundul. Ya. Ya. Jadi tidak ada kesunahan gundul kecuali ini. Ketika apa? Ketika akikoh ini, ketika lahir di hari ketujuh. Kemudian ada lagi itu disunahkan, ada yang disunahkan yaitu ketika orang kafir masuk Islam, meskipun perempuan, dan ketika nusuk ya tahalul haji, habis umroh atau haji ya digundul. Ya, maka yang afdal laki-laki digundul. Adapun perempuan taksir kalau waktu nusuk ya. Ya, baik. Syariat ya. Kemudian hukmul akikoh. Hukumnya apa akikoh itu? Apakah wajib atau sunnah? Hukmul akikoti anadbu, hukumnya sunnah. Ya. Ya, sunnahnya sunnah muakkad liman talzamuhu nafaqatul maulud. Bagi orang yang menanggung nafkah si bayi. Yang menanggung nafkah si bayi. Nah ini yang berkewajiban. Siapa yang menanggung nafkah bayi ya? Misalnya bapaknya atau ibunya. Tapi kalau sudah ada bapak, ya ibu nggak diseru untuk akikoh. Kecuali bapaknya tidak mampu. Ya. Ya, bagi orang yang menanggung, ya, menanggung nafkah si bayi, maka itu yang diperintahkan untuk melakukan akikoh. In aisaro, jika dia memiliki kelonggaran dana harta sebelum berlalu seukuran nifas, ya. Sebelum berlalu rentang waktu dia nifas. Ya. Sehingga kalau dalam rentang waktu nifas itu miskin, ya, ya,
maka tidak dituntut karena miskin. Sehingga nanti ketika dia kaya berkecukupan setelah rentang waktu nifas, maka nggak dituntut. Ya, ya. Lam yukmat nih, kalau dia tidak mencukupi kecuali setelah maksimal nifas ya, berlalu maksimal nifas, maka tidak diperintah untuk akikoh. Ya, kemudian kita kembali ke sini. Ya. Kemudian rinciannya, adapun kalau dia si bapak ini misalnya itu kaya, punya harta dalam rentang waktu sebelum berlalu rentang nifas atau maksimal nifas tadi, tapi dia nggak melakukan akikoh, padahal mampu, padahal mampu, ya, maka tetap ada tuntutan untuk melakukan akikoh sampai anaknya balik, sampai apa? Balik. Ketika dia mampu tapi belum melakukan akikoh, maka tetap dituntut melakukan akikoh sampai anaknya balik. Maka kalau sudah balik gimana? Ya gugur tuntutan dari tuntutan untuk si bapak. Nah setelah balik gugur tuntutan, sekarang eh, anaknya sudah balik, ada pilihan apakah dia boleh mengakikoi diri sendiri atau tidak ngakikoh sama sekali, tidak apa-apa juga. Ya, tidak masalah. Kemudian disunahkan untuk anak laki-laki nyembelih 2 kambing. Kalau perempuan 1 kambing. Ya. Kalau laki-laki 1 kambing sah nggak? Sah. Sah dapat asal sunnah. Jadi sunnah yang pahala minimal. Tetap sah 1. Ya, ya sulu aslu sunnah fi aqiqatil ulam bisatin dengan 1 kambing. Tapi yang sempurna adalah dengan 2 kambing. Waktu akikoh, waktu akikoh, ya tuh hulu. Masuk waktu akikoh. Bin fisoli jamil walad dengan eh, sampai kapan? Tidak ada akhirnya. Ya. Afwan Ustaz terputus ya Ustaz. Oh putus. Dari mana mas putusnya? Dari waktu akikah itu Ustaz, pertama tadi. Dari Waktu akikah. waktu akikoh ya. Iya Ustaz. Tes tes. Cek. Sudah Ustaz. Ya. 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 Nah ulangi. Cek cek cek. Masuk udah nih. Masuk Ustaz. Ya. Waktu akikohnya. Waktu akikoh masuk sudah bisa mulai akikoh sejak bayi lahir terpisah total fisiknya dari fisik ibu. Ya. Kemudian
Sebentar ya. Kalau menggabungkan ini ada yang berpendapat bolehkan. Misalnya kambingnya satu, tapi untuk korban sekaligus akikoh. Ya, ini ada yang berpendapat boleh. Kemudian tadi akhir tidak ada batas akhir ya, tidak ada batas akhir. Hmm. Tapi yang lebih tepat adalah sebagaimana perincian tadi. Ada nggak di sini? Kan tadi kan dirinci. Kalau sudah dia dirinci gimana? Kalau dia mampu dalam rentang waktu nifas tadi mampu, orang tuanya mampu, tapi nggak mengakekoi, maka putus tuntutan ketika sudah balik. Tadi kan gitu. Jadi batas akhirnya sampai situ, sudah putus tuntutan. Oh, nanti kalau yang mengakekoi, ya kembali kepada si bayi yang sekarang sudah dewasa, sudah balik tadi. Mau diakui sendiri atau tidak. Tapi kalau di sini dikatakan tidak ada akhir. Ya. Yaum sabi afdol. Akikah yang afdol di hari ketujuh kelahiran. Ya. Bahkan kalau seandainya qadarullah meninggal dunia, ya, maka tetap di hari ketujuh. Ya, di hari ketujuh. Kemudian kapan waktunya ini, jamnya, waktu dalam satu hari adalah ya, disunahkan ketika terbit matahari dan hari lahir itu sudah dihitung hari pertama. Ya. Sekarang lahir, siang tadi lahir, maka itu sudah hari pertama. Besok sudah kedua. Nah kalau khitan, hari pertama nggak dihitung. Oh, kok hari pertama? Hari lahir nggak dihitung. Siang lahir, besok hari satu. Kemudian hari ketujuhnya khitan. Jadi khitan lebih mundur daripada akikah. Ya. Ma tuafiku alikah aludhiyah. Perkara-perkara yang akikah itu mencocoki udhiyah kurban. Tuafiku akikah itu mencocoki kurban. Ya. Di semua hukumnya. Di semua hukumnya. Sama gitu. Misalnya apa? Jenis hewannya dari apa? Akikah kurban sama. Unta, sapi, karbo, kambing, domba, nah, ya, naam, yaitu misalnya naam. Umurnya ya sama, kalau unta harus 5 tahun ya kan. Ya, nanti kalau sapi ataupun eh, apa kambing Jawa harus 2 tahun, domba 1 tahun, sama. Apalagi sama-sama harus terbebas dari aib yang mengurangi sesuatu yang dimakan, di antaranya daging, ataupun selain daging. Kemudian niatnya, kan niat ketika menyembelih. Kemudian disunahkan makan sebagiannya. Jika tidak dinazarkan, disunahkan makan sebagiannya. Ini baik akikoh ataupun apa? Kurban. Kemudian wajibnya sedekahkan ya sebagiannya. Ya, illa ada sedikit bedanya ini. Jadi jinsia wasinia wasalamati waniyati akal atau satu sama. Illa ada yang beda. Ana la yustaratu an yakuna lahmu al mutasaddaq bihi minha nai'an. Kalau di korban yang disedekahkan dagingnya itu haruslah daging belum dimasak, masih mentah.
Tapi kalau akikah tidak disyaratkan itu, tidak disyaratkan harus mentah. Bal yusanu, bahkan disunahkan kalau akikah dimasak. Dan ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Alhamdulillah seperti itulah. Kalau korban tuh mentah, kalau akikah dimasak. Itu sudah menjadi amalan yang sudah biasa kita lihat ya, di masyarakat kita. Ya, kemudian ada kesunahan yang lain ketika bayi lahir diadzani di telinga kanan, diikomati di telinga kiri. Ya, ya. Kemudian ada lagi di tahnik ya, ada kurma dikunyah, kemudian dioleskan di langit-langit mulut bayi. Kemudian juga di antara kesunahnya diberi nama di hari ketujuh. Boleh sebelumnya, boleh setelahnya. Kemudian disunahkan beri nama dengan nama yang baik. Ya, yang afdal adalah Abdullah, kemudian Abdurrahman. Ya, itu yang afdal dua itu. Pertama Abdullah, kedua Abdurrahman. Yang afdal itu namanya. Kemudian setelah itu urutan berikutnya yang ada ubudiyah. Ya, ubudiyah itu hamba, abdu, bisa datangkan nama Allah. Abdul Rahim, Abdul Ghafar, ya, dan nama-nama Allah yang lain. Ya. Nah, ini. Kemudian juga setelah itu nama Muhammad, Kudu Ahmad, ya, ya, baik, dan seterusnya ya. Cukup. Minta sortir. Kemudian masuk ke makanan. Al-at'imatu makanan mayahilu minal hayawan wa ma yahrum. Jadi hewan yang halal dimakan dagingnya dan yang haram. Maka beliau mengatakan yahilu halal minal hayawan dari kalangan hewan kulu tohirin semua hewan yang suci ila al adamnya kecuali manusia wal himar keledai wal bagel begol peranakan keledai dan kuda. Namanya begol. Jadi semua hewan yang suci itu halal dimakan, asalnya gitu, kecuali satu, apa? Kecuali satu manusia yang dikecualikan. Suci manusia, ya, haram dimakan dagingnya kan. Yang kedua keledai, himar dan begol. Kemudian yang ketiga mastuh bisa yang hobis, yaitu bahasa kita menjijikkan itu ya, hobis yang tidak ada nasnya dalam kehalalannya dan dia menjijikkan gitu. Orang Arab tuh jijik ya. Misalnya ulat ya. Ini yang ketiga ya, kecuali suci ya, memang suci tapi apa, karena ini menjijikkan. Ulat, lalat ya, misalnya ulat, lalat dan serangga-serangga lain, kecuali yang apa, yang halal ya, macam belalang, kemudian yurbu itu kayak ini ya, nanti dilihat aja kayak tikus kayaknya, undang top, kemudian arnab, kelinci. Jadi ini yang dianggap apa, menjijikan untuk kotor oleh orang orang Arab ya, menjadi patokan itu. Kemudian wazinab, apa ini, yang keempat ya, yang keempat ini yang punya taring minasibak
Ya, jadi hewan buas yang punya taring itu itu haram. Hewan buas yang bertaring seperti macan, ya, singa, kera, ya, ini bertaring ini. Ya, taring digunakan untuk menerkam, taringnya kuat. Ya. Kemudian ada juga yang tidak boleh ini, yang haram punya cakar, cakar yang kuat. Wazi mikhlab minatoir kasoker, ya macan apa seperti ya ini Raja Wali, elang, ya seperti itu punya cakar kuat untuk memangsa. Ini haram, haram. Kemudian yang kelima, wa manuhya an qatlihi, yang dilarang apa dilarang untuk dibunuh, seperti khutaf, burung nih, burung hudhud. Kemudian al-difda, kata kata itu kan haram dibunuh, maka ini dagingnya haram. Ya. Jadi nggak boleh ya, kata malah dijual itu kan, kalau di sebagian tempat malah dijual kata hijau apa itu haram, karena kata itu haram dibunuh. Ya haram dibunuh nih, dia hati-hati, dilarang membunuhnya. Nah, ini dia seperti kata, maka haram, punya haram. Ya. Kemudian yang keenam, yang diperintahkan untuk dibunuh. Ya, ular, misalnya ular diperintahkan untuk dibunuh, atau ya tikus, tikus. Us, gitu ya. Berarti ada enam, dikucalikan enam ini. Semua hewan yang suci halal dimakan kecuali yang enam. Wayahilu halal ulat di makanan yang gabung dengan makanan, tidak dimakan sendiri. Ya, ya. Tidak keluar dari makanan. Ya. Meskipun banyak dan bisa terbedakan. Ya. Jika memang hewan itu muncul dari makanan ini, misalnya ulat di buah-buahan itu langsung kita makan buah-buahnya plus ulatnya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ulatnya keluar kita makan, haram. Ya. Dengan catatan tadi hewannya ini yang ini apa tadi judulnya, ulat. Ulat ini keluarnya di situ dari makanan. Ya. Jadi dari situ dia apa ya, terlahir di situ. Beda dengan misalnya ada semut di madu, maka nggak halal, nggak. Baik. Wasama wal jarot, ya, termasuk yang halal ada ikan dan belalang. Fil hayati, baik itu hidup, awil mamat ataupun sudah mati. Samak itu di sini maksudnya semua yang kalau dikeluarkan dari air nggak bisa hidup. Nanti hidup dengan ais masbuh, ya nggak bisa bertahan lama, mati nanti. Ya, baik itu bentuknya seperti bentuk bentuk ikan yang masyhur atau bentuknya beda. Ya. Bentuknya bukan ikan, misalnya apa? Anjing, babi laut, ada nggak babi laut? Ya. Babi laut, anjing laut, keledai laut. Ya. Pokoknya itu dia kalau dikeluarkan di anu bisa nggak? Oh nggak bisa, nanti nggak lama mati ya, itu berarti halal. Ya. Jadi samak di sini baik itu bentuknya seperti ikan yang ma'ruf itu atau bentuknya yang lain. Ya, masuk kategori ikan.
Ya. Jadi yang halal itu apa? Halal itu kalau ini hidup di air, dikeluarkan di air tuh nggak bisa hidup, mati dia, nggak bisa tahan lama. Nah, ini halal. Sehingga kalau dia di air bisa hidup, keluar dari air bisa hidup pula di daratan, maka jadinya haram. Seperti kata. Kata di daratan ya bertahan lama bisa, di air bisa. Itu istilahnya hidup dua alam itu ya. Dan kemudian sebagian kepiting, nanti ada pembahasannya khusus itu. Sebagian kepiting atau yang yuyu mungkin ya, ya. Ya, kan ada macam-macam itu. Ya. Kemudian wama yahilu wama yahrumu min ghairi hayawan. Ya. Ini selain hewan sekarang ini. Yang halal dan haram tapi bukan hewan. Maka halal selain hewan sesuatu ma laisa bidorin, sesuatu yang tidak memudaratkan maka halal. Ya, tidak memudaratkan maka halal. Dor, ya. Wala mustakdarin wala najis. Yang tidak kotor dan tidak najis. Halal. Sesuatu yang tidak kotor dan tidak najis. Sehingga kalau dia kotor, ya, meskipun suci, maka jadinya nanti haram ya. Misalnya air mani, ludah dan macam ingus dan misalnya itu semacam itu kotor, suci tapi nggak boleh dikatakan haram. Kemudian yang tidak najis. Sehingga kalau najis apa? Haram. Kalau nggak najis nggak haram. Wayah rumu ma kana min ahadiha. Haram kalau dari salah satu dari keduanya. Ya. Bukan keduanya, halal tadi memudaratkan, kemudian kotor atau najis. Maka haram. Contohnya zujat, kaca. Haram dimakan, mudarat. Ya, bahaya. Turab, tanah. Bahaya nggak tanah? Ya. Lumpur. Ya. Pokoknya gini yang memudaratkan. Yang kotor, mukhot, ya. Mani, ya. Ingus, mani, dam, darah. Najis, darah yang mengucur, najis. Lesa bikabit bukan darah, bukan liver dan bukan limpa. Kalau itu kan suci. Baik, untuk musabaqah perlombaan insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya 37 ya. Ya, demikian yang bisa kita baca. Berkorban. Maksudnya sudah menyembelih mungkin ya. Nah, ya, kalau yang cukur awalam itu tidak disebutkan apakah ada di hari setelahnya. Ya, orang Arab tadi yang apa dari kabilah bukan semuanya, kabilah Arab eh, yang hidup di ini di pemukiman, di pemukiman yang orangnya eh, apa namanya ya, hidupnya itu ya berkecukupan lah, berkecukupan sejahtera seperti itu, subur tanahnya.
Jadi patokan itu. Kenapa harus Arab? Karena yang pertama kali dikhitab disuruh itu orang Arab. Ya, dan semua yang di Al-Quran Nabi ya, agama awalnya adalah dari Arab, Arabi. Unsa, unsa tadi di ini apa namanya masuk udah belum tadi laki-laki kan bukan laki-laki. Jadi kalau khunsa itu disebutkan ke laki-laki dua dua kambing, ya dua kambing, ya disebutkan dengan laki-laki dua kambing. Sunahnya dua kambing. Baik, demikian ya kita cukupkan ada kurang mohon maaf sebenarnya bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah warahmatullahi khairan, Ustaz. wabarakatuh. Jazakallah. Ustaz.